Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniawan Firdaus dari kelas 12.3A.15 jurusan Sistem Informasi. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang bencana alam. Oke, yang pertama, apa sih itu bencana alam? Bencana alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun faktor non-alam, maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Definisi tersebut menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam dan non-alam dan manusia. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut juga mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Dan ketiga, bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Oke, selanjutnya di sini ada contohnya, yaitu ada peristiwa kebakaran di Gunung Bromo, Jawa Timur yang disebabkan oleh penggunaan flare dalam acara foto prewedding. Kebakaran yang melanda Gunung Bromo, Jawa Timur menjadi sorotan utama akibat penggunaan flare selama sesi foto prewedding. Kejadian ini munculkan sejumlah dampak negatif dari kerugian ekonomi sehingga ancaman terhadap ekosistem alam. Pengguna flare yang tersebut sebagai HP atau bersama teman-temannya mengakui keterlibatan mereka dalam kebakaran dan secara langsung meminta maaf kepada berbagai pihak termasuk masyarakat Tengger, tokoh adat, pemerintah daerah, hingga tingkat nasional. Manajemen wedding organizer Andre Wibowo Eka Wardana telah ditetapkan sebagai tersangka dan menghadapi ancaman hukuman penjara 5 tahun dan denda sebesar 3,5 miliar. Selanjutnya, meskipun telah dilakukan upaya pemadaman saat kejadian kondisi cuaca buruk, angin kencang, dan rumput kering menyulitkan pengendalian api, relawan pemadam kebakaran juga menghadapi kesulitan signifikan dalam mengatasi kebakaran yang cepat meluas. Kebakaran ini tidak hanya berdampak ekonomi akibat penutupan kawasan wisata, tapi juga mengancam keberlangsungan vegetasi endemik dan habitat satwa di Gunung Bromo, yaitu contohnya seperti bunga edelweiss, rumput maleo, elang, lutung Jawa, ular bumi Tengger, dan kera ekor panjang menjadi terancam. Pengelola Taman Nasional telah mewajibkan pembeli karcis melalui booking online sejak tahun 2019. Himbauan dan larangan telah dipasang di sejumlah titik strategis, dan langkah-langkah seperti peningkatan patroli kebakaran dan pendirian posko darurat akan ditingkatkan sebagai langkah deteksi ini di sini. Kejadian tragis di Gunung Bromo menjadi pengingat penting kehati-hatian dalam melakukan kegiatan di alam terbuka. Dampak negatif yang timbul baik secara ekonomi maupun lingkungan menunjukkan perlunya kesadaran dan konsekuensi tindakan manusia terhadap lingkungan alam. Tindakan antisipasi dan kepatutan terhadap peraturan menjadi kunci untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Dan selanjutnya di sini ada 4 tahap langkah penanggulangan bencana alam. Siklus penanggulangan bencana meliputi 4 tahap, yaitu tahap pencegahan dan
mitigasi, tahap kesiagaan, tahap tanggap darurat, dan yang terakhir tahap rehabilitas dan rekonstruksi. Oke, sekian, terima kasih dan atas presentasi saya. Dan selanjutnya untuk di akhir presentasi saya akan menampilkan sebuah video tentang bencana-bencana alam yang diakibatkan oleh manusia. Selamat menyaksikan. Bencana alam selalu menjadi bagian dari sejarah planet ini. Namun tahukah Anda bahwa sebagian dari bencana tersebut disebabkan oleh manusia? Di video kali ini, kita akan membahas beberapa bencana alam yang paling sering terjadi yang disebabkan oleh ulah manusia. Bagian 1. Deforestasi. Penggundulan hutan merupakan penyebab utama erosi dan banjir. Ketika pohon ditebang, tanah terkena hujan, membuatnya rentan terhadap erosi. Selain itu, pohon menyerap dan menahan air hujan, yang membantu mencegah banjir. Tanpa pohon, air hujan mengalir deras dan dapat menyebabkan banjir. Bagian 2. Perubahan iklim. Perubahan iklim menyebabkan bencana alam seperti angin topan, kekeringan, dan kebakaran hutan. Pembakaran bahan bakar fosil, penggundulan hutan, dan pelepasan gas rumah kaca telah menyebabkan kenaikan suhu, menyebabkan pola cuaca berubah. Bagian 3. Kegiatan industri. Kegiatan industri seperti pengeboran minyak, pertambangan dan rekahan dapat menyebabkan gempa bumi. Ketika perusahaan mengebor ke dalam bumi, mereka melepaskan tekanan yang telah menumpuk selama jutaan tahun, menyebabkan kerak bumi bergeser dan menciptakan gempa bumi. Bagian 4. Perencanaan kota yang buruk. Perencanaan kota yang buruk dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Ketika bangunan dan jalan dibangun di daerah yang rawan banjir atau tanah longsor, hal itu meningkatkan kemungkinan terjadinya bencana alam. Bagian 5. Kesimpulan. Bencana alam yang disebabkan oleh manusia semakin sering dan parah akibat ulah manusia. Deforestasi, perubahan iklim, kegiatan industri, dan perencanaan kota yang buruk hanyalah beberapa dari banyak cara manusia berkontribusi terhadap bencana ini. Penting bagi kita untuk bertanggung jawab atas tindakan kita dan melakukan perubahan untuk membantu mengurangi dampak bencana ini di planet kita.